Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari. Oke teman-teman semua, jumpa lagi di Indonesian Hiker Journey dengan gue Epe. Mohon maaf sebelumnya, kita agak lama juga nggak eksis ya, karena beberapa kesibukan dari teman-teman di haji juga dan gue sendiri. Tapi alhamdulillah dan insya Allah kita kedepannya sudah mulai berbagi lagi tentang semua kegiatan dan apapun yang support di dalamnya, yang tentunya nggak jauh dari dunia pendakian. Baik, langsung aja. Gue ada cerita sedikit ya teman-teman. Jadi beberapa tahun yang lalu, saat gue masih punya toko ya dulu. Jadi dulu gue punya toko outdoor di Cengkareng. Jadi teman-teman yang mungkin sekitaran situ ya, di Metro Kapuk, pertigaan Metro Kapuk, ya insya Allah mungkin ada yang inget gue. Jadi nama toko gue dulu namanya Saung Petualang. Saat kita berkumpul di dalam toko, biasa kalau teman-teman pada nongkrong kan, jadi bukan sekedar dagang, tapi ada tongkrongan ya atau komunitas pada waktu itu. Jadi emang beberapa kawan-kawan yang menggeluti kegiatan di alam itu kadang-kadang suka merapat ke toko dan kita ngebahas lah apa yang bakal kita kerjain atau info-info apa yang ada di seputar pendakian. Baik. Jadi waktu itu ada temen tanya ya, lu sampai kapan naik gunung? Asli nih pertanyaan yang males gue jawab. Sebenarnya ceng-cengan sih, karena ya maksud gue dari apa ya, dari kelas 6 SD kali ya. Gue mulai ikut pramuka kelas 5 ke 6 SD. Gue mulai ikut pramuka, terus gue mulai kenal yang namanya camping waktu itu di Cibubur, terus persami, sampai jalan kaki dari stasiun stasiun Pesing ya waktu itu ya, karena rumah gue tuh di Jelambar. Jadi stasiun Pesing gue jalan kaki sampai stasiun Kalideres. Lu bayangin aja, anak umur 6 SD disuruh jalan kaki itu buat ngambil TKK ya, anak pramuka tau lah pada waktu itu. Oke, jadi kawan ini bertanya sama gue, lu sampai kapan naik gunung? Akhirnya gue jawab, gue akan tetap naik gunung sampai gunung itu rata dan tidak ada gunung lagi di permukaan bumi. Lebay ya, asli lebay banget. Tapi jawaban itulah yang bikin teman-teman tuh semua diem. Sampai gue tambahin, gue akan tetap naik gunung sampai nafas berpisah dengan jasad. Wah, Masya Allah. Asli lebay banget. Tapi ya buat gue pendakian itu udah jadi bagian dari hidup gue sih sebenarnya sih. Jadi kalau misalnya teman-teman tanya tentang masalah gunung, kadang-kadang kita ngerasa apa ya, lu nggak akan ngerasa hidup gitu loh kalau lu nggak mendaki. Jadi begitu lu mendaki gunung, lu seperti ngerasain bahwa lu tuh di sana gitu. Begitu lu balik lagi ke rutinitas gitu, kayak ngampus, kayak apa, kayak ada sesuatu yang hambar gitu. Ya Allah, gitulah. Tapi memang ada beberapa hal yang gue tetap di hobi ini karena ini sudah menjadi bagian dari hidup gue sampai hari ini. Itu yang tadi gue sampaikan. Jadi banyak kisah-kisah atau pelajaran-pelajaran yang gue dapet ya banyak kenangan-kenangan selama perjalanan gue menekuni kegiatan ini. Jadi dari apa ya? Dari kehilangan teman, kehilangan sahabat, ya, sahabat gue meninggal atau apa gitu kan. Bahkan ditinggali teman atau ditikung masalah perempuan, masalah mantan dan sebagainya. Ya teman-teman yang di tahun-tahun itu ya, kita tahun 90, 2000 sampai ini 2020 sekarang, atau mungkin range antara tahun 95 sampai 2000 lah, pasti nggak akan jauh ngalamin seperti apa yang gue alamin buat kita para penggiat hobi ini. Dan satu lagi,
Gua bahkan kenal sama istri gua tuh di gunung, asik. Jadi istri gua itu pendaki gunung juga. Oke, jadi gini teman-teman. Hari ini gue mau bahas tentang apa sih yang disiapkan gitu loh untuk lu masuk ke dalam hobi ini gitu. Jadi bahasa simpelnya itu, lu kalau mau naik gunung, lu ngapain dulu sih? Apa yang mesti disiapin sih? Gitu, bahasanya kan gitu kan. Nah itu, jadi sebelum gue membahas sana, gue tadi agak sedikit menyinggung tentang masalah pujaan hati ya, asik. Pujaan hati bro. Jadi kita suka naik gunung, kita suka dengan kegiatan alam bebas. Tapi teman-teman pernah tanya nggak sih sebenarnya siapa sih orang yang pertama kali mendaki gunung? Dari kaum laki-laki maupun dari kaum perempuan. Nah, ibaratnya kalau kita tahu pendahulu kita atau sejarahnya seperti apa gitu, kegiatan pendakian di Nusantara gitu. Ya, teman-teman barulah ngerasain gitu. Jadi ibaratnya lu suka naik gunung, lu turun, lu hobi seperti ini, tapi lu nggak tahu sejarahnya seperti apa, siapa yang pertama kali mendaki, kan agak lucu gitu. Walaupun nggak penting gitu ya. Walaupun nggak penting, tapi dari situ ya teman-teman, kita tahu. Jadi orang yang pertama kali mendaki gunung ini, terus mereka melakukan apa sih tujuannya, terus persiapannya. Nah dari mereka lah kita akan paham gitu. Kenapa sih kita menggeluti kegiatan ini? Oke. Tadi gue singgung di awal ya. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan 13 materi dasar, bicara dulu tadi siapa sih orang yang pertama kali mendaki gunung? Oke. Agak epic ya teman-teman. Ini based on Indonesian Hiker Journey lagi-lagi ya. Ini based on Indonesian Hiker Journey. Jadi kalau misalnya ada suatu perbedaan di luar sana, ya wallahu alam gitu kan. Tapi insya Allah semua penggiat alam bebas pendaki gunung tahu. Jadi orang yang pertama kali mendaki gunung itu adalah Nabi Adam alaihissalam. Nenek moyang kita ya, orang pertama kali yang turun ke muka bumi. Setelah bukan terusir, ya mungkin terusir bahasanya. Jadi setelah Adam itu turun dari surga. Jadi kalau teman-teman pernah lihat film Thor yang Heimdall tuh yang nusukin pedang terus keluarlah cahaya serat gitu kan dari Asgardian. Ya, mungkin itu analoginya. Tapi ya nggak seperti itu juga gitu. Cuma itu buat gambaran aja. Jadi orang laki-laki yang pertama kali mendaki gunung adalah Nabi Adam. Jadi setelah dalam berapa kitab suci itu kan dibahas kan, setelah Nabi Adam diturunkan di suatu tempat. Jadi berdasarkan referensi dari beberapa sumber dan insya Allah nggak akan ada perbedaan bahwa Nabi Adam diturunkan di sekitar pegunungan India. Lalu apa tujuannya dia mendaki? Nah ini teman-teman. Jadi tatkala Nabi Adam itu turun ke muka bumi, kemudian dia merasa kesepian. Lalu dia berdoa sama Sang Maha Pencipta, sama Allah Azza wa Jalla, untuk dipertemukan dengan tulang rusuknya yang hilang. Oke, jadi semua tahulah bahwa pujaan hati Nabi Adam alaihissalam adalah Siti Hawa atau kita kenal Sayyidatiyah Hawa. Kalau orang-orang Melayu itu bilangnya Siti Hawa. Jadi Siti itu adalah singkatan dari Sayyidatiyah. Orang Melayu menyingkatnya dengan Siti. Oke. Jadi tatkala Nabi Adam itu diturunkan di suatu tempat di sekitaran
India pada waktu itu. Kemudian dia merasa kesepian dan dia berdoa sama Sang Pencipta untuk dipertemukan dengan pujaan hatinya. Dan pujaan hatinya ini Sayyidatia Hawa diturunkan di Jeddah. Ya, teman-teman tahu di Jeddah itu di mana? Ya, coba browsing aja ya, googling. Jadi Nabi Adam ini melakukan naik turun gitu dari pegunungan dia sampai ke pegunungan Sinai di Mesir, dan akhirnya alhamdulillah bertemulah dengan pujaan hatinya yang hilang. Jadi apa sih tujuan kita mendaki gunung? Mencari tulang rusuk kita yang hilang. Masya Allah. Masing-masing punya tujuan dan visi misi sendiri ya teman-teman dalam melakukan pendakian. Tapi kalau secara historis ya lagi-lagi ini versi Indonesian Hiker Journey ya. Jadi tujuan mendaki gunung adalah mencari tulang rusuk yang hilang. Dan disitulah gue menemukan tulang rusuk gue di suatu gunung yang akhirnya jadi istri gue sekarang. Lebay ya. Oke, next. Tadi kita bicara laki-laki pertama yang melakukan pendakian gunung. Kemudian siapa sih perempuan pertama yang melakukan pendakian atau perempuan pertama yang viral dalam kurun waktu sejarah gitu, yang melakukan kegiatan hobi ekstrim di alam bebas seperti ini? Oke, dari jenis perempuan ada namanya Sayyidatia Hajar. Teman-teman pasti tahu. Lagi-lagi ini based on Indonesian Hiker Journey dengan referensi-referensi yang kami kumpulkan. Jadi di mana Sayyidatia Hajar ini melakukan pendakian? Jadi ini lebih ekstrim lagi teman-teman. Jadi udah ekstrim nih yang Nabi Adam alaihissalam. Sekarang ada lagi lebih ekstrim dari kaum perempuan ya. Namanya tadi ya Siti Hajar. Jadi dia melakukan hill walking bahasanya. Nah ini yang kita nanti bahas tentang hill walking di mountaineering. Oke, apa sih hill walking itu? Jadi Siti Hajar ini naik turun ya berapa kali dari Bukit Salwa ke Dari Bukit Salwa ke Bukit Marwah. Maaf. Dan Salwa ya. Gue lupa ya. Jadi dia naik turun dari Marwah. Gue ingetnya Salwa mah makanan itu ya, burung. Oke. Jadi dia melakukan perjalanan naik turun perbukitan ya, atau yang biasa kita sebut dalam materi itu di mountaineering itu hill walking. Itu dari Bukit Safa terus ke Marwah. Ternyata file gue hilang. Sweet. Oke. Jadi tujuannya apa? Siti Hajar ini melakukan pendakian. Jadi kalau laki-laki lebih ke pujaan hati, kalau ke perempuan lebih ke buah hati. Jadi dia melakukan pendakian untuk mencari air untuk diminumkan kepada Nabi Ismail alaihissalam. Mantap ya. Jadi kalau kaum laki-laki mendaki gunung untuk mencari tulang rusuk, sementara kaum perempuan mendaki gunung tujuannya untuk menghidupkan atau mensejahterakan si buah hati. Yaitulah ibu. Oke, itu sekilas. Jadi kesimpulannya adalah pendaki pertama laki-laki adalah Nabi Adam alaihissalam, mencari tulang rusuk yang hilang, Siti Hawa. Sedangkan dari kaum perempuan adalah Siti Hajar, untuk mencari air untuk menghidupi buah hatinya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Oke. Kemudian diteruskan dengan beberapa generasi kayak apa ya?
Kayak Sherpa yang di Himalaya, ya, teman-teman tahu lah sejarah itulah. Kemudian di Indonesia ada Sohogi atau Mapalaui, atau mungkin di luar kampus ada yang namanya Wanadri. Ya banyak lah. Next insya Allah gue akan bercerita sedikit tentang masalah itu. Oke. Bicara masalah pendakian gunung. Jadi kegiatan di alam bebas itu banyak ya teman-teman. Jadi ada yang namanya mendaki gunung, pendakian, sebutannya hiker. Ada yang namanya pemanjatan, panjat tebing, namanya climber. Kemudian ada yang menyusuri gua atau kita sebut caving, sedangkan orangnya ada caver. Ada orat, olahraga arus deras ya, atau mungkin ada para layang sampai ke arah bahari. Jadi bahkan ada yang namanya kegiatan itu kita sebut kegiatan gurila atau gunung rimba laut. Nah itu next insya Allah gue bahas juga. Jadi kegiatan alam bebas ini nggak hanya cuma mendaki gunung. Jadi banyak teman-teman ya nggak ada batasannya. Jadi kalau mau bicara batas ya bicara vertical limit gitu, batas ketinggian itu nggak ada batasannya. Bahkan sampai snorkeling, menyelam, semua masuk ke dalam kegiatan alam bebas. Nah, ada satu sebutan ya buat kami atau kita yang menggeluti hobi ini ya. Jadi kadang-kadang kan teman-teman suka dengar tuh yang namanya pecinta alam atau apa gitu. Sebenarnya ada sebutan yang paling tepat buat kita yang menggeluti kegiatan ini. Apa sebutannya teman-teman? Jadi namanya adalah penggiat alam bebas. Jadi itulah yang paling tepat. Oke. Jadi itulah kata yang paling tepat untuk menisbatkan nama pelaku kegiatan itu ya. Jadi bukan pecinta alam atau bukan pendaki gunung atau penikmat alam gitu. Tapi sebutan yang paling pantas adalah penggiat alam bebas. Oke. Jadi nanti ada sub divisinya sendiri. Jadi yang tadi gue sebutin di awal, kalau lu melakukan pendakian gunung, nanti lu disebut pendaki gunung, nanti ada komunitasnya, kayak apa ya, pendaki gunung Indonesia atau pendaki gunung Nusantara atau banyak lah. Atau mungkin ada yang menekuni untuk hanya tebing saja dihajar, ada FPTI atau Skyger, itu Federasi Panjat Tebing Indonesia. Atau lu lebih ke penjelajahan rimba, ada teman-teman senior di Wanadri, ada di Trem, banyak ya teman-teman ya. Jadi dari penggiat alam bebas ini nanti akan masuk ke sub divisi. Nah itulah yang nanti kita akan perlu banyak hal yang harus disiapkan gitu untuk menekuni kegiatan ini. Itu gunanya, makanya ada ilmunya, ada pembahasannya, ada materinya. Jadi seperti yang awal gue bahas ya teman-teman, bahwa ini adalah hobi ekstrim ya. Kita yang menekuni benar-benar menekuni kegiatan alam bebas ini bukan sekedar hobi biasa. Seperti apa ya, seperti mungkin teman-teman ada hobi melukis atau hobi apa gitu. Ini bukan sekedar hobi biasa dan ini adalah hobi yang ekstrim. Jadi penuh dengan resiko ancaman-ancaman di luar sana yang sampai menimbulkan kehilangan nyawa. Gue cuma hanya ingin menyampaikan ya teman-teman bahwa pendakian gunung salah satu dari subdivisi penggiat alam bebas itu nggak sekedar lu datang ke toko outdoor
atau lu datang ke rental outdoor, kemudian lu beli, lu sewa, kemudian lu naik gunung. Gak semudah itu. Jadi harus banyak persiapan yang kita lakukan sebelum melakukan kegiatan ini. Makanya gue bilang ini adalah hobi ekstrim yang besar sekali resiko-resiko ancaman di luar sana yang sampai menimbulkan kematian. Makanya pentingnya untuk melakukan persiapan-persiapan dan mengenal, mengetahui dan mendalami banyak macam ilmu tentang kegiatan di alam bebas. Oke. Jadi gini teman-teman, gue hampir berapa tahun ini ya, gue ya seumur hidup gue kali ya. Gue udah melewati tadi yang gue bicarain di awal bahwa banyak banget gue kehilangan orang, sahabat-sahabat gue. Kemudian juga kawan-kawan yang di luar sana yang juga kehilangan juga sama seperti gue. Gitu. Dan teman-teman juga pasti sering dengar gitu ya, bahwa setahun sekali pasti ada aja kejadian gitu di dunia pendakian gitu. Walaupun emang limitnya itu bisa terhitung dengan jari gitu, tapi itu yang terekspos. Dan bagaimana yang tidak terekspos? Bagaimana teman-teman yang mengalami kejadian nggak enak di sana dan tidak ingin dipublikasikan, kan banyak juga gitu. Jadi teman-teman hanya tahu sebatas yang di sosmed. Tapi kalau misalnya dikulik lagi, itu banyak banget kejadian yang parah banget gitu ya. Hilang, nyasar, bahkan sampai menimbulkan kematian gitu. Jadi itu maksud gue pentingnya kalian belajar atau minimal kalian tahulah persiapannya lah. Dan ini alhamdulillah basic gue dulu di Mapala, kemudian gue masuk ke KSR, gue juga masuk ke PMI juga, gue sempat pelatihan, bahkan gue pernah pelatihan juga jadi SAR unit ya, Search Rescue Unit atau SRU, cabang Halim Perdana Kusuma. Kemudian gue masuk ke komunitas-komunitas kayak apa sih, Latgab, TWKM dan segala macam gitu. Jadi bahkan gue sempat nyusun satu kurikulum. Jadi gue waktu di Mapala itu gue bagian tim kurikulum dan pelatihan. Insya Allah ya berdasarkan apa yang gue pahami dan beberapa sumber yang gue kumpulkan. Dan lagi-lagi ini based on Indonesian Hiker Journey pada hari ini gitu ya teman-teman. Jadi mungkin nggak begitu akurat atau nggak begitu lengkap, tapi insya Allah cukuplah untuk basic standar gitu buat pemula. Jadi gue nyusun 13 materi dasar ditambah 2 materi tambahan. Dasar teman-teman ya, dasar. Nanti setelah ini mungkin ada nanti kayak apa namanya, pemantapan materi gitu. Kayak di Mapala itu ada divisi-divisi tertentu. Jadi sebelum lo masuk ke divisi, lo masuk dulu ke pelatihan awal ya, anggota muda bahasanya ya. Nah itu banyak materi di sana yang materi-materi umum. Jadi kalau kuliah itu ada MKDU dan MKDK gitu, mata kuliah dasar umum dan mata kuliah dasar khusus. Dan nanti ada pemantapan dan penjurusan. Nah itu penjurusan itu nanti akan masuk ke divisi-divisi. Ada divisi mountaineering untuk lu yang faknya di bidang gunung hutan. Nanti ada hanya manjat tebing, pemanjatan atau divisi climbing. Hanya fokus untuk kegiatan pemanjatan. Apakah di wall atau di lapangan gitu. Banyak banget gitu. Dan insya Allah nanti gue coba untuk masukin materinya dan explore kita ke lapangan. Dan biasa kita pakai tebing Kelapa Nunggal atau tebing Citatah, dan yang paling ekstrim kita pakai tebing Sela di Gunung Gede. Ini ekstrim ya teman-teman. Jadi nggak semua bisa melewati itu semua. Kecuali kalian udah menekuni dasar basic materinya dan lagi-lagi izin dari kawasan Taman Nasional di mana tempat itu berada. Karena izin paling penting. Tanpa izin lu nggak akan dapat asuransi. Oke.
Jadi itu based on Indonesian Hiker Journey, kita susun 13 materi dasar dan 2 materi tambahan. Dan ini lagi-lagi ini masih dasar, basic seperti yang tadi gue bilang. Oke, apa aja sih materinya? Kita masuk ke awal, teman-teman. Jadi tadi udah ngebahas sejarah ya, sejarah dikit banget gitu. Pendahulu-pendahulu kita, gitu. Sebenarnya banyak banget ya. Kalau mau ngebahas sejarah gitu. Siapa yang siapkan sapit pertama di Indonesia, Nusantara atau di luar gitu. Terus orang-orang hebat di luar sana gitu. Bahkan sampai ke arah film-film apa sih yang harus kita tonton gitu buat para pendaki gunung. Nanti ada referensi tuh banyak tuh. Vertical limit, tapi bukan pencarian terakhir ya. Itu lagi misteri. Oke. 13 materi dasar dan 2 materi tambahan. Yang pertama adalah mountaineering. Jadi, apa sih mountaineering? Jadi sebelum kita masuk ke yang lain-lain gitu, kita mesti mengenal dulu tentang alam itu sendiri. Jadi sebenarnya mountaineering itu secara nggak langsung sebutannya adalah gunung hutan. Karena itulah kegiatan yang bakal kita hadapi nanti di misi-misi penjelajahan berikutnya. Jadi di mountaineering ini kita akan mengenal beberapa tentang teknik mendaki, teknik memanjat. Hanya teknik ya, teori. Kemudian tipe-tipe gunung, tipe-tipe tebing gitu ya. Terus hutan, jenis-jenis hutan kayak submontana, montana atau alpin atau subalpin. Gitu. Nah, itu dasar basic. Cara berjalan, tekniknya. Jadi itu ya teman-teman ya. Kadang-kadang kalau misalnya gue ke lapangan ya, tadi hanya sekedar ke toko outdoor, sekedar ngumpul-ngumpul, kemudian dia jalan tanpa persiapan yang matang dan tanpa mengerti teknik-teknik yang mesti dilakukan di pergerakan di lapangan. Jadi kayak lu berjalan, kemudian pada saat lu berjalan mendaki, kan, ibaratnya di sana ada pohon-pohon atau ranting-ranting ya. Kalau misalnya lu hajar pakai kaki terus, fisik lu akan terporsir. Nah, bagaimana lu untuk menekan daya jelajah gitu ya. Jadi kadang-kadang kita ambil rantingnya atau kita tarik begini gitu. Terus bagaimana turun dalam lereng terjal itu yang baik dan benar gitu. Jadi ada satu kasus, dia turun dari atas, lari, kemudian dia jatuh. Yang pertama adalah kesandung akar dan palanya kebentur batu, matilah kau gitu kan. Kemudian ada yang kepleset, gitu kan, jatuh duduk, tulang ekornya patah, buta matanya. Ini hal-hal sepele yang kayak gini yang teman-teman ya, yang lu mesti hindari. Dan ini benar-benar ancaman parah di lapangan. Dan hampir ya 60-70% ya teman-teman mendaki lapangan tuh nggak paham tentang masalah ini. Jadi kadang-kadang kalau kita turun lereng terjal itu ada teknik kita sendiri. Misalnya kayak contohnya kita berbalik badan. Jadi bukan nyerosot atau apa ya, tapi balik badan menghadap ke dinding terjal ini gitu. Jadi pegangan terus kita lihat gitu. Nah, itu teknik yang paling aman. Insya Allah kita bahas di teknik-teknik pendakian. Oke, tadi mountaineering. Kemudian yang kedua ada yang namanya P2M. Jadi setelah kita tahu tentang informasi tentang alam, nah kita siapkan apa yang perlu kita siapkan untuk menuju ke sana. Nah itu nanti di P2M itu dijelaskan. Apa sih P2M? P2M itu adalah persiapan, perbekalan dan makanan. Nah seru teman-teman di sini. Jadi di P2M kita akan ngebedah yang namanya pakaian jenis apa sih yang layak kita untuk tempur di lapangan gitu. Nah, ini tukang bahan tau lah. Jadi ntar ada bahasa kiasan gitu, lo naik gunung nggak boleh pakai celana jeans gitu kan. Ibaratnya lo kalau pakai celana jeans nanti jeans pakai celana apa gitu.
Hal-hal seperti itu. Dan sepatu yang layak untuk dibawa ke tempur di lapangan itu seperti apa? Itu perlengkapan 33 item yang mesti lu siapkan sebelum pendakian. 33 item ya, banyak banget. Keril, sleeping bag, matras, ponco, tenda, kompor, tabung gas. Banyak hal lah gitu. 33 item gue nyusunnya, dan insya Allah nanti akan gue bahas apa sih 33 item itu. Oke, kemudian makanan tadi, persiapan, perlengkapan, dan makanan. Nah, makanan juga nggak sembarangan teman-teman. Jadi nggak sekedar lu bawa apa gitu ya. Berarti kalau lagi ngumpul, bro lu makan apa gitu? Gue makan apa aja masuk gitu. Nggak seperti itu. Jadi konsepnya adalah makanan yang lu suka di kota, makanan yang lu suka pada saat lu sakit. Ibaratnya kita kalau sakit dulu ya, gue kalau sakit itu tanya sama nyokap ya. Nanti kalau udah sembuh mau makan apa gitu. Gue sebut gue mau makan sate kambing. Jadi tuh makanan juga kita ada ilmunya sendiri dan nggak jauh dengan yang namanya kalori. Nanti akan gue bahas. Tapi konsepnya adalah bahwa makanan yang lu suka di kota ya, atau makanan yang lu suka pada lu sakit, itu lu bawa ke gunung. Gitu, konsepnya gitu. Jadi nggak sekedar apa aja masuk, nggak gitu bro. Karena di gunung itu dalam suasana tekanan ya, ada pressure, suhu, cuaca, badai segala macam. Itu lu harus makan yang bener-bener apa sih? Yang nusuk gitu. Yang ibaratnya kalau nyium baunya aja lu udah kayak apa sih? Tergila-gila gitu dengan sumber bau itu. Jadi konsepnya adalah makanan yang lu suka di kota, favorit lu gitu, bawa ke gunung. Kalau suka babi, ajar babi, tapi dipisahin lah piringnya. Karena nggak semuanya makan babi. Oke. P2M. Kemudian berikutnya MP atau manajemen perjalanan. Nah ini lebih mantap lagi, lebih seru lagi kita ngebahas manajemen perjalanan. Jadi ada yang namanya prakegiatan, ada yang namanya kegiatan, dan ada yang namanya evaluasi. Nah, 3 tahap sebelum lu melakukan pendakian atau penjelajahan, lu mesti siapin dulu ya 3 hal ini ya. Pra pendakian atau pra perjalanan, kemudian perjalanan itu sendiri, dan evaluasi perjalanan atau dokumentasi. Nah, insya Allah nanti kita bahas. Dan nanti akan ada yang namanya yang seperti kalau di grup-grup itu, di grup-grup sobat hiker itu sering teman-teman bahas itu 5W1H atau 4W1H. Dulu itu 4W1H dan mungkin ini gue tambahin jadi 5W1H. Nanti kita bahas insyaallah. Dan intinya dalam manajemen pendakian adalah konsepnya bahwa teman-teman yang jam terbangnya tinggi itu akan mudah dikalahkan dengan pemula yang menguasai data dan informasi. Nah ini konsepnya. Jadi pemula yang menguasai data, informasi, medan yang akan ditempuh, itu gue lebih angkat topi. Lebih akan gue ikuti daripada senior yang jam terbang tinggi tapi nggak menguasai data dan informasi. Nah ini. Jadi jangan salah ya teman-teman ya. Nggak semuanya orang tua gitu ya, orang apa namanya yang kelihatannya naik gunung banyak gitu, itu dibilang jago atau dibilang wah apa gitu kan. Itu nggak seperti itu. Jadi yang menguasai medan di lapangan adalah yang memiliki data informasi medan yang akan ditempuh. Ya, jam terbang itu nggak jadi patokan, tapi data informasi medan yang akan ditempuh itulah yang akan jamin bahwa lu tidak akan begitu kerasnya ancaman-ancaman resiko kematian di gunung. Oke. Yang berikutnya adalah komunikasi lapangan. Sehebat apapun lu, sebanyak apapun ilmu lu, setinggi apapun jam terbang lu, tapi kalau komunikasi di lapangan bermasalah, hancur semua, berantakan.
Jadi ini pentingnya yang namanya komunikasi lapangan. Nanti ada kita belajar tentang frekuensi HT, ada kita bahas tentang sandi Morse. Kalau di pramuka tuh ada yang pakai bendera tuh, yang A, B, C, D, C gitu kan. Terus ada yang mungkin sampai ke bahasa isyarat gitu kan. Gua itu tidak menguasai ya teman-teman. Dulu menguasai pada saat pelatihan, tapi sekarang udah lupa. Dan yang lebih mantap lagi nanti kita akan belajar yang namanya Telegram, ya kalau nggak salah ya, Telegram ya, apa sih? Gue lupa namanya. Telegram ya, Telegram. Pakai F apa pakai M? Oh Telegram ya. Yang tit gitu. Gue taunya Telegram itu ini sosmed bang. Oke ada teman gue di sebelah. Sorry gue agak lupa antara Telegram sama Telegram. Ya itu karena banyak banget ya akun sosmed ya, kita mesti bikin Telegram, mesti bikin WA, bikin jadi kacau semua. Oke. Itu komunikasi lapangan. Itu penting banget teman-teman, lu harus kuasain. Minimal yang tadi yang sandi Telegram itu yang tit gitu. Oke. Berikutnya tadi apa tuh? Pertama mountaineering, kemudian P2M, ada namanya manajemen perjalanan, kemudian Komlab, komunikasi lapangan, baru 4 ya. Yang kelima adalah apa teman-teman? Tali temali. Ngiket. Nih, kadang teman-teman nih suatu yang kadang-kadang gitu ya teman-teman ya. Begitu ketemu tanjakan terjal, turunan gitu, tiba-tiba lu ikat tali dan tali itu nggak bisa dilepas, jadi lu akan terhambat perjalanan di sana. Atau mungkin lu ikat pasak, tiba-tiba pasak itu diikat lepas gitu, tendanya kena kempas angin lepas, akhirnya terbang gitu. Jadi lucu ya kalau teman-teman ngeliat ada tenda terbang gitu ya, ketiup badai, ketiup angin, masih lucu. Ngoceh sendirian gue, kagak ada rokok. Tali temali. Tali temali itu kemarin di HJ udah dibahas ya, sama Nadia dan sama Bang Iwan juga, bahwa ini penting. Tali temali itu penting. Jadi nggak sekedar ngikat-ngikat gitu. Konsepnya adalah bagaimana mudah mengikat dan mudah melepaskan. Dan nanti di lapangan ya, bahasanya bukan ngikat-ngikat lagi, tapi simpul atau menyimpul. Jadi nggak, bro ikat ini dong, bro ikat dong gitu, enggak. Tolong simpul dong. Jadi ada bahasa-bahasa tersendiri gitu ya. Jadi vokabularinya atau apa sih namanya? Jadi teman-teman kadang-kadang dari obrolan, dari kata-kata, bahasa kosakata itu teman-teman tahu apakah dia ini pendaki beneran atau treat gitu kan. Kadang-kadang ada kan kalau ditanyain, wah gue udah pernah kemana aja gitu, kayak mungkin termasuk gue bilang tadi gue udah pernah kemana aja gitu. Bullshit gitu. Tapi teman-teman bisa ngeliat dari kosakata yang dia sampaikan. Contohnya tadi dia bicara tentang simpul, atau dia bicara tentang ikat, atau nanti yang lebih spesifik lagi gitu, mereka bahasanya itu orienteering gitu, atau bahasanya bernavigasi ria gitu. Gak cuma, bro yuk kita nanjak dong. Nanjak treat. Ya maaf teman-teman yang hobi nanjak ya, karena ini bahasa ya, dari situ tahulah kadarnya tahu gitu dari bahasa. Jadi kita nggak akan pernah pakai istilah nanjak. Oke, gue nggak bahas ini. Oke, selanjutnya tadi udah 5 ya teman-teman. Ada mountaineering, ada P2M, ada manajemen pendakian, ada Komlab atau komunikasi lapangan, ada tali temali. Nah, kita masuk ke tahap berikutnya yang agak serius. Pertama adalah ilmu kenal medan, yang keenam ya, sorry.
Yang keenam, ilmu kenal medan atau yang biasa kita bahas itu navigasi darat. Gue lebih suka istilahnya adalah ilmu kenal medan. Nanti kita akan belajar yang namanya kompas, alat penunjuk arah, kemudian peta dan sebagainya gitu loh. Cara menentukan posisi kita nanti di alam bebas. Dan ini lagi-lagi dasar teman-teman, basic, bukan expert gitu. Ini basic. Navigasi itu basic. Oke. Karena kalau lu mengerti tentang navigasi, lu nggak akan pernah takut untuk tersesat. Tadi lu udah punya manajemen, udah bagus, persiapan udah mateng gitu ya. Kemudian komunikasi lapangan mantep. Terus mengenal tentang medan tadi, mountaineering, teknik-tekniknya lu mengenal gitu. Kenal. Tapi kita nggak bisa tebak 100% apa yang bakal terjadi di lapangan. Alam nggak bisa ditebak. Itu. Sehebat apapun lu persiapan, sehebat apapun perbekalan, tapi begitu badai atau cuaca buruk, pergantian cuaca gitu kan, lo akan terhempas. Nah begitu lo terhempas, lo akan ngerasa bahwa semua apa yang lo bawa itu nggak ada manfaatnya. Nah, ini pentingnya tadi bagaimana lo mengerti tentang navigasi darat. Minimal kalau carrier terhempas badai hilang, atau mungkin perbekalan jatuh ke jurang gitu. Lu masih bawa waste bag di sini, lu masih pegang kompas dan peta, lu masih bisa menentukan di mana tempat lu berada. Jadi penting ya navigasi basic. Oke. Berikutnya setelah ilmu kenal medan, kita ada yang namanya botani dan zoologi praktis. Keren namanya ya. Botani dan zoologi praktis. Tadi yang gue bilang bahwa gunung, rimba itu nggak bisa ditebak. Walaupun kita tahu cuaca ya, pergerakan cuaca kita tahu bahwa September April atau April September musim kemarau dan musim hujan. Jadi di kita itu cuma ada 2 musim ya. Kalau di luar kan ada 4 musim. Nah kita 2 musim aja masih kadang-kadang masih berantakan gitu. Yang biasanya wah ini musim kemarau, begitu kita hajar di pendakian tiba-tiba biar hujan, kececer, teman hilang kemana gitu kan, dan lu kehilangan teman juga, lu nggak tahu ada di mana, lu nyasar karena jalur rusak. Nah itu pentingnya botani dan zoologi praktis. Apa sih botani dan zoologi praktis itu?